Diketahui peristiwa pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira terjadi karena gerakan 30 September 1965 atau disebut dengan G30S. Bertahun-tahun, sekolah mengajarkan peristiwa itu adalah kudeta atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Dalam kesaksiannya, Latif mengatakan penculikan para jenderal adalah inisiatifnya bersama rekan-rekannya sesama perwira militer, yakni Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Rapat persiapan dilakukan sampai 10 kali. Lokasinya berganti-ganti, yaitu di rumah Syam, Kolonel Latif atau kediaman Kapten Wahyudi. Dalam rencana itu ada Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang menjadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Sasaran operasi terbatas PKI baru ditentukan pada 26 September 1965. Tim pelaksana menentukan ada 10 tokoh anti komunis yang harus diamankan. Daftar nama-nama tokoh yang rencananya menjadi sasaran G30S adalah Jenderal TNI A.H. Nasution, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isa Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswadiharjo, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Wakil Perdana Menteri 3 Hairul Soleh, Jenderal Sukendro. Namun Ketua Sentral Komite PKI DN Aidit mencoret 3 nama terakhir. Julius Pur mencatat dalam buku G30S fakta atau rekayasa operasi penculikan di bawah Untung direncanakan secara serampangan. Banyak yang akan dilibatkan tak jadi datang. Jumlah pasukan kurang dari 100 personel, jauh dari yang diharapkan mampu memantik revolusi. Yang berikutnya terjadi persis yang dikhawatirkan Untung. Penculikan berubah menjadi serangan berdarah. Pukul 3.30, anggota Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, Sersan Kepala Bungkus, mengingat pasukannya yang terakhir diberangkatkan dari Lubang Buaya. Ia khawatir alokasi 15 sampai 20 menit untuk meluncurkan penculikan Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, tak akan cukup. Letnan 2 Arif mengaku instruksi itu datang dari Syam. Syam menginstruksikan bila mengalami kesulitan menghadapi para jenderal, diambil hidup atau mati. Sesampai di kediaman Yani di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Bungkus dan rekan-rekannya segera meminta Yani ikut dengan alasan akan dibawa ke hadapan presiden. Yani pun meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Bungkus dan rekan-rekannya menolak permintaan itu dan marah. Yani menampar salah satu prajurit dan mencoba menutup pintu rumahnya. Salah satu prajurit melepaskan tembakan dan mengenai Yani hingga membunuhnya. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Hancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi di kediaman Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution juga menerima tembakan dari Cakrabirawa. Akibatnya, anaknya Ade Irma Suryani dan ajudannya Pierre Tendean mati. Sedangkan Jenderal A.H. Nasution berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang.
Memasuki fajar, seluruh pasukan G30S kembali ke lubang buaya. Wakil Komandan Satgas Pringgodani, Mayor Gatot Sukrisno, kebingungan ketika para prajurit menurunkan 4 orang yang terikat dan ditutup matanya serta 3 mayat. Padahal Letkol Untung Samsuri mengatakan, tangkap mereka, akan kita hadapkan kepada Paduka yang mulia, yaitu Soekarno. Gatot bingung apa yang akan dihadapkan ke Presiden jika sasaran sudah meninggal. Siang itu, eksekutor G30S akhirnya mengumumkan penangkapan dan pembunuhan yang terlanjur terjadi. RRI menyiarkan pengumuman soal ditangkapnya sekelompok orang yang disebut Dewan Jenderal. Penangkapan dilakukan oleh Dewan Revolusi yang mencegah tindakan Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Presiden. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.